Salam, selamat bertemu anak-anakku sekalian, siswa SMA Kristen Elim Makassar untuk tahun pelajaran 2020-2021. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberikan kesempatan oleh Tuhan di hari ini untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Materi yang Ibu akan sampaikan adalah mengenai visi dan misi SMA Kristen Elim Makassar. Tapi sebelum Ibu menyampaikan, Ibu akan perkenalkan diri. Nama Ibu Martina Satuari, SPD MPD. Saat ini Ibu bertugas selaku Kepala Sekolah SMA Kristen Elim dan juga sebagai guru mata pelajaran kimia. Dan untuk tahun ini Ibu akan mengajar di kelas 12. Baik, kita akan masuk di materi kita, visi dan misi. Anak-anakku pasti pernah mempunyai cita-cita. Cita-cita itu adalah apa yang ingin kita capai. Nah, itulah yang disebut dengan misi. Bagaimana misi SMA Kristen Elim Makassar? Baik, kita akan memulai. Untuk lebih jelasnya kita akan mulai dengan visi. Visi itu adalah sesuatu yang ingin kita capai. SMA Kristen Elim Makassar mempunyai visi menjadi SMA yang unggul, bersaing dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berlandaskan iman Kristiani. Nah, sesudah kita mempunyai visi, harus ada cara untuk mencapai visi itu. Cara itulah yang disebut dengan misi. Kalau kita punya cita-cita, itu namanya visi, dan untuk mencapai cita-cita itu namanya misi. Kalau mencapai cita-cita, misi kita adalah belajar keras dengan berbagai cara. Nah, untuk sekolah, untuk mencapai visi yang sudah ada, misi kita pertama itu kita akan menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan ajaran Kristiani, sehingga berharap semua bagian-bagian pembelajaran ada nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Kristiani yang termuat di dalam materi pembelajaran. Yang kedua, untuk mencapai visi adalah menerapkan disiplin tinggi di segala kegiatan. Karena tanpa disiplin tidak mungkin kita bisa menghasilkan hal yang maksimal dari kegiatan itu. Misi berikutnya adalah memotivasi dan membantu peserta didik untuk mengenali potensi dirinya dan mengembangkan kegiatan pengembangan diri. Misi yang keempat, menumbuh kembangkan rasa kepedulian sosial terhadap masyarakat di sekitar sekolah dan menanamkan budaya sekolah yang bersih dan sehat, karena ini akan menjadi ciri khas dari sekolah. Yang kelima adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran muatan lokal yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan. Itu yang menjadi misi kita untuk mencapai tujuan. Kalau ada visi, ada misi, maka bagaimana caranya? Misi itu lalu dituangkan dalam program. Program inilah yang menjadi acuan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, program sekolah itu adalah proses perencanaan terhadap semua hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan sekolah. Jadi, sekolah bisa terlaksana dengan baik karena perencanaannya bagus. Di sekolah secara garis besar itu ada 4 program yang mencakup seluruh lini pengembangan sekolah. Yang pertama itu adalah kompetensi lulusan. Jadi guru bersama dengan stakeholder yang ada di sekolah itu membicarakan apa-apa yang menjadi kompetensi atau kemampuan yang akan dicapai oleh lulusan kita. Semuanya itu nanti akan tertuang dalam kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua, yaitu program pengembangan kurikulum. Jadi program pengembangan kurikulum ini, kurikulum kita dikembangkan berdasarkan perkembangan zaman dan berdasarkan kondisi budaya setempat. Jadi kalau ada perubahan-perubahan kurikulum itu karena kebutuhan-kebutuhan
zaman yang juga berubah. Yang ketiga adalah pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik itu guru-guru dan tenaga kependidikan itu adalah tata usaha. Jadi sekolah juga memprogramkan bagaimana guru-guru yang akan mengajar siswa untuk terus-menerus diberikan pengetahuan atau pelatihan supaya ilmu mereka juga berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, mengikuti pengembangan kurikulum. Jadi setiap saat, misalnya saat ini sedang terjadi perubahan cara pembelajaran yang biasanya kita tatap muka, sekarang mereka harus mengajar dari rumah. Sehingga guru pun harus diajar bagaimana cara supaya pembelajaran itu sekalipun mereka tidak bertemu, materi pelajaran apa yang ingin dicapai itu bisa berjalan dengan baik, bisa tercapai dengan maksimal. Ya caranya adalah pembelajaran dari sekolah, pembelajaran jarak jauh. Maka guru juga dilatih untuk bagaimana cara mengambil gambar, membuat pembelajaran yang lebih menarik melalui kamera. Yang keempat, program sekolah yang keempat adalah pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Jadi kalau semua sudah bagus, program sudah bagus, tenaga pendidik juga sudah bagus, nah untuk mencapai visi yang tadi harus ada sarana dan prasarana sekolah yang akan mendukung jalannya kegiatan yang kita laksanakan. Baik, anak-anakku sekalian, ke program sekolah yang tadi Ibu sudah jelaskan, itu secara garis besarnya bisa dibagi dalam dua kegiatan besar, yaitu kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler itu adalah kegiatan yang terselenggara secara runtut dan terjadwal. Biasanya sebelum zaman COVID itu kita lakukan tatap muka di kelas mulai jam 7.15 sampai jam 13.45. Tapi karena sekarang kita belajar dari rumah, kegiatan intrakurikuler itu umumnya dilakukan pada pagi hari juga. Nanti akan ada materinya tentang bagaimana kegiatan belajar. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Guru, Bapak Ibu Guru, jadwalnya akan sudah tersusun. Kegiatan intrakurikuler yang dilakukan melalui kegiatan penanaman karakter, misalnya kegiatan penanaman karakter cinta tanah air dengan setiap hari melakukan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada pagi hari sebelum kegiatan berlangsung dan menyanyikan satu lagu nasional pada saat pelajaran ditutup. Itu kegiatan cinta tanah air. Kemudian kita juga kembangkan kegiatan doa, penanaman iman kita supaya kuat, maka dilakukan setiap saat doa pagi dan doa siang. Doa pagi itu dipimpin oleh siswa, tapi selama pandemi ini Bapak Ibu Guru wali kelas akan mengirimkan bahan bacaan, kemudian anak-anakku akan membaca dari rumah. Target kita adalah paling tidak setelah kita tamat SMA Elim, kita sudah menyelesaikan satu putaran membaca Alkitab. Jadi setiap hari Bapak Ibu Guru wali kelas akan mengirimkan pasal-pasal yang akan kita baca, dan paling tidak 2 pasal satu hari kita selesaikan pada jam 7.30 karena kegiatan pembelajaran akan dimulai jam 8.00 selama pandemi ini. Kemudian setiap kegiatan pembelajaran masing-masing guru bidang studi akan mengawali dengan doa singkat. Jadi kalau biasanya sebelum pandemi yang memimpin doa itu adalah siswa, jadi selama pandemi doa dipimpin oleh Bapak atau Ibu Guru yang akan memulai pembelajarannya. Kegiatan intrakurikuler selanjutnya adalah ibadah mingguan. Jadi selama sebelum pandemi dan nanti sesudah pandemi itu ibadah mingguan dilakukan 2 kali sebulan, yaitu minggu pertama dan minggu ketiga. Dan selama pandemi ini kita juga akan lakukan, tetapi secara virtual. Jadi anak-anakku akan dibuatkan liturgi dan kita akan ibadah bersama secara virtual.
Nanti sesudah pandemi, mudah-mudahan Tuhan melewatkan pandemi ini dari bumi kita tercinta, kita akan bertemu dan kegiatan ibadahnya akan dilaksanakan di gereja, dan biasanya kita akan memanggil sebagai pembicara itu pendeta-pendeta yang berada di lingkungan gereja Toraja. Kegiatan intrakurikuler selanjutnya adalah upacara bendera. Ya, selama pandemi kita tidak bisa melaksanakan upacara bendera, tapi harapan kita sesudah pandemi kita akan laksanakan upacara bendera. Dan upacara bendera ini menjadi program sekolah. Di situ juga sedang kita kembangkan bagaimana rasa tanggung jawab dan rasa cinta tanah air dari anak-anakku sekalian. Jadi secara bergilir itu dari kesiswaan akan mengatur, setiap kelas akan mempunyai jadwal sebagai pelaksana upacara. Kegiatan intrakurikuler yang mendukung kegiatan pembelajaran itu ada praktek kimia, karena kita juga difasilitasi dengan sarana laboratorium, ada praktikum komputer, kemudian ada kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka itu ada 2 kita buka, yaitu pramuka wajib yang nanti akan jalan secara virtual, kemudian ada pramuka pilihan yang biasanya lebih menonjol dan mengarah kepada kegiatan-kegiatan lomba. Tapi selama pandemi, kegiatan pramuka pilihan itu kita tidak lakukan. Kemudian kunjungan perpustakaan, untuk saat ini secara fisik kita tidak bisa, tapi kita berharap bahwa sekalipun kita pandemi, anak-anakku mempunyai perpustakaan yang lebih luas, yaitu dengan Google. Jadi anak-anak bisa membaca buku lebih banyak, kemudian mempunyai referensi yang lebih banyak juga. Bapak Ibu guru juga mungkin akan memberikan penugasan-penugasan yang lebih dalam dan lebih luas, karena kalian bisa membuka di dunia maya. Ada juga kegiatan yang akan diprogramkan tapi secara virtual juga mungkin akan kita lakukan ke depan, yaitu peringatan Hari Besar Nasional dan Agama yang selama ini kita programkan di sekolah, yaitu HUT RI, kemudian kegiatan Natal, kegiatan Paskah. Tahun ini karena pandemi, Paskah kita tidak bisa lakukan, tapi kegiatan HUT RI dan Natal mungkin nanti akan direncanakan bagaimana supaya kegiatan itu bisa berjalan secara virtual. Kegiatan sekolah yang lain yang juga mengembangkan potensi yang ada pada diri anak-anak adalah mengikuti kegiatan lomba dan kegiatan sekolah. Misalnya kegiatan olimpiade, kegiatan lomba olahraga dan seni, bahkan kegiatan porseni antar kelas. Ini pun masih sementara kita perbincangkan bagaimana teknis kalau kegiatan ini bisa kita lakukan di tengah pandemi, tapi berharap akan kita lakukan dengan apa yang kita punyai. Itu menjadi program sekolah. Nah, kalau sudah ada program, ada visi, ada misi, ada program, sekarang kita melihat fasilitas sekolah. Kemarin sudah disampaikan tentang fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh sekolah untuk menunjang kegiatan kita. Tapi baik, saya akan tetap mengulangi bahwa di SMA Elim kita mempunyai ruangan belajar itu 11 ruangan, dan di dalam ruang belajar itu difasilitasi dengan LCD, ruangan ber-AC, dan ada CCTV, sehingga kita berharap anak-anakku bisa belajar dengan kondusif. Saat ini kita belum belajar di kelas, tapi mudah-mudahan sesudah pandemi berlalu kita bisa ketemu kembali di ruang kelas yang lebih nyaman. Berikut ada juga laboratorium IPA di dalam, sudah dijelaskan kemarin, bisa digunakan untuk praktikum fisika, kimia, dan biologi. Di ruang perpustakaan juga ada, anak-anakku bisa berkunjung kalau pandemi ini sudah berlalu. Kita juga difasilitasi dengan ruang BK, BP, dengan seorang guru BK yang memang spesialis dan ya punya kemampuan untuk berkomunikasi baik dengan anak-anakku.
Ruang OSIS juga menjadi salah satu tempat sarana buat anak-anakku kalau nantinya kita sudah bisa bertemu, dan pengurus OSIS setiap tahunnya akan berganti, dan berharap bahwa kegiatan-kegiatan OSIS itu terfokus di atau terencana dari ruangan OSIS. Kita juga memiliki lapangan olahraga. Lapangan olahraga ini betul-betul berfungsi multiguna karena bisa digunakan sebagai lapangan basket, bisa sebagai lapangan voli, bisa sebagai lapangan futsal, dan bisa sebagai lapangan takraw dan bulu tangkis. Walaupun belum maksimal, tapi kita berharap bahwa dengan sarana ini bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak-anakku. Kita juga memiliki kantin sekolah yang melayani kebutuhan anak-anakku. Ada ruang kepala sekolah, ada dapur, ada WC, ada koran. Di sekolah kita itu ada 2 jenis koran, koran lokal dengan koran nasional. Kemudian saat ini di semua ruangan kelas itu ada CCTV 11 unit dan ada LCD. Sekalipun saat ini LCD kita masih mobile, tapi berharap tidak lama lagi LCD akan terpasang di masing-masing kelas. Itulah fasilitas sekolah yang kita miliki, dan visi sudah ada, misi sudah ada, program sudah ada, fasilitas untuk mendukung untuk mencapai visi juga sudah ada. Masih ada satu yang sangat penting, yaitu tata tertib sekolah. Hanya tata tertib sekolah, nanti ada sesi tersendiri sehingga kita bisa belajar dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, karena kita percaya bahwa sekalipun semuanya sudah ada, tapi kalau kita tidak melakukan dengan penuh tanggung jawab, maka visi itu tidak akan bisa kita capai. Nah, anak-anakku, kita tidak bisa mengadakan tanya jawab, mungkin karena kondisi, tapi di tempat kita bergabung dalam grup WA, anak-anakku bisa mengajukan pertanyaan sehubungan dengan materi kita. Dan Ibu berharap akan dikirimkan link untuk feedback materi yang Ibu sampaikan. Ibu harap anak-anakku sekalian menjawab dengan benar kemampuan apa yang anak-anakku bisa tangkap dengan materi ini. Berharap bahwa materi ini bermanfaat buat anak-anakku. Kalau ada visi, untuk mencapai visi itu ada misi, dibutuhkan program untuk mengembangkan misi yang sudah ada, dan program itu didukung oleh fasilitas yang akan menunjang tercapainya visi itu. Selamat untuk anak-anakku, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini membantu anak-anakku ketika melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Demikianlah materi Ibu pada siang hari ini. Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan anak-anakku bisa paham dan memahami visi yang akan kita capai ke depan, sehingga anak-anakku menjadi begitu nyaman mengikuti pendidikan di sekolah Elim. Dan harapan kita, anak-anakku semua bisa mencapai visi seperti visi kita, dan anak-anakku mencapai cita-cita masing-masing siswa. Selamat belajar, sekali lagi Ibu sampaikan, selamat bergabung di sekolah SMA Kristen Elim yang kita cintai. Shalom.